Halo, shalom semuanya. Apa kabar kamu? Ya, saya percaya kamu dalam keadaan yang sehat dan dalam berkat Tuhan yang sempurna. Amin. Ya, saya senang banget ketemu kamu dalam video saya dan channel saya kali ini. Dan video ini adalah seri dimana saya membuat 5 seri yang dikasih tema besar Revival Stock. Ya. Dan ini adalah seri 1 yang saya beri subtema adalah Revival Identity, ya, identitas revival. Nah, teman-teman, di seri pertama ini saya akan bicara tentang apa yang firman Tuhan katakan tentang kebangunan rohani atau revival. Ya, kita akan cari tahu di firman Tuhan tentang kebangunan rohani. Yang saya maksud adalah kebangunan rohani di akhir zaman, di zaman dimana kita hidup saat ini. Ya, kita harus, ya, saya berharap kita bisa tahu lah ya, kita hidup di zaman akhir ini, kira-kira Tuhan sedang kerjakan apa, atau Tuhan mau kerjakan apa di akhir zaman ini. Nah, itu yang menjadi penting ya. Nah, ternyata teman-teman, ketika saya pelajari ini, maka saya menemukan firman Tuhan ternyata mencatat ada kebangunan rohani yang sangat besar di akhir zaman ini. Akan terjadi kebangunan rohani yang super duper dahsyat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Ya, dan ini tercatat di mana? Yaitu di Yoel pasal yang kedua. Ya, saya akan dengan cepat meng-highlight gitu ya. Nah, kalau kalian baca di tentang perikop ini, ya teman-teman, ini bicara sebenarnya tentang akhir zaman, ya. Ya. Nah, di Yoel 2 itu saya akan bacakan dengan cepat. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Dan ayat 2, suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Nah, perhatikan, ayat pertama ini memberikan kita identitas atau memberikan kita clue, ya, satu bocoran gitu kira-kira, bahwa ini bicara tentang akhir zaman. Dan di akhir zaman akan muncul satu pasukan tentara Tuhan. Ya, kalau kalian baca di ayat 2 yang berkata suatu bangsa yang banyak dan kuat, itu kalau terjemahan yang lain dikatakan suatu tentara. Ya, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Jadi tidak pernah ada sebelumnya, sejak purbakala belum pernah ada, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun temurun pada masa yang akan datang. Tadi saya sudah mention bahwa pasukan ini akan muncul, ya, sebelumnya belum pernah muncul dan sesudahnya tidak akan pernah muncul lagi. Ya, pasukan ini sangat dahsyat dan sangat hebat. Ayat 3 saya akan baca. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Ada api yang menyala-nyala di depan dan di belakang mereka. Lalu saya lompat ke ayat 4 langsung. Rupanya seperti kuda. Nah, ayat 4 ini tolong digarisbawahi, saya akan jelaskan kemudian. Ya, kuda balapan. Kuda balapan itu terlatih, teratur, nggak kuda liar, ya. Lalu saya baca lompat ke-5, ya. Mereka melompat-lompat di atas puncak-puncak gunung, ya. Wow, mereka bisa lompat-lompat di atas puncak gunung seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Teman-teman, saya baca ini lompat-lompat, saya hanya highlight yang penting-penting karena mungkin waktu, ya. Ayat 6, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Nah, ini bukan bangsa-bangsa biasa, tapi sebenarnya ini adalah kuasa-kuasa kegelapan yang gemetar. Ya.
Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Orang-orang atau roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan menjadi ketakutan, pucat pasi. Lalu ayat 7, seperti pahlawan mereka berlari. Larinya seperti pahlawan, gitu, di situ kira-kira. Seperti prajurit mereka naik tembok. Mereka bisa lompat di tembok, naik tembok. Ya. Ayat 8 yang tengah-tengah, mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka terobosi pertahanan musuh dengan tombak mereka. 9, mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Tapi ini positif ya. Ilustrasinya itu seperti pencuri yang dia bisa menerobos ya semua halangan, semua rintangan, semua penjagaan, semua benteng-benteng musuh. Di depannya, ayat 10, bumi gemetar, langit bergoncang. Ada sesuatu manifestasi yang terjadi sangat luar biasa. Nah, ayat 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya, nyanyi huruf besar tentara Tuhan, dan pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa yang dapat menahannya. Jadi teman-teman, di awal ini saya pengen kasih tahu teman-teman bahwa Alkitab kita mencatat bahwa di akhir zaman ini akan muncul satu pasukan tentaranya Tuhan yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang belum pernah muncul sebelumnya dan tidak akan pernah muncul lagi, dan akan membuat kegerakan Tuhan yang dahsyat luar biasa. Dan saya mau kasih tahu bahwa pasukan Tuhan ini bukan malaikat. Pasukan Tuhan ini bukan roh yang lain atau apa. Tapi saya mau kasih tahu pasukan Tuhan, tentara Tuhan ini adalah anak-anak Tuhan. Ya. Di Keluaran 7 ayat 4 dikatakan Tuhan memanggil umatnya dengan sebutan pasukanku. Jadi teman-teman harus tahu bahwa kita anak Tuhan itu disebut pasukan juga oleh Tuhan. Ya, coba ngomong sama diri sendiri, saya pasukan Tuhan, saya tentaranya Tuhan akhir zaman. Nah, bahasanya sederhananya gini, Tuhan akan membangkitkan sebuah pasukan yang sangat mengerikan buat iblis, sangat menakutkan buat kerajaan iblis. Ya, Paul Cain, seorang hamba Tuhan, berkata tentang pasukan akhir zaman ini. Dia berkata, mereka adalah pasukan yang menjadi mimpi buruk bagi kerajaan iblis. Pasukan juara pembunuh raksasa milik Tuhan. Wow. Ya, pasukan paling ditakuti oleh kerajaan iblis. Pasukan yang mengerikan buat kerajaan iblis. Ya, Tuhan akan membangkitkan teman-teman. Tuhan akan membangkitkan pasukan ini. Jadi gini, kesimpulannya adalah di akhir zaman ini, siap-siap, Tuhan akan membangkitkan pasukannya, orang-orangnya, tentara-tentara Tuhan, untuk melakukan kegerakan Tuhan di muka bumi ini dengan dahsyat dan ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, dimana nanti orang-orang akan dilawat Tuhan. Ada mujizat-mujizat yang akan terjadi yang dilakukan Tuhan melalui anak-anak Tuhan. Wow. Ya. Lalu nah, siapa orang-orang ini? Ya, anak-anak Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan yang seperti apa nih? Kalian harus tahu ya, kalian harus tahu. Nah, ternyata untuk menjadi pasukan akhir zamannya Tuhan ini, ya, ada syaratnya. Untuk menjadi pasukan Tuhan yang paling mengerikan, mematikan buat kerajaan iblis, itu ada syaratnya teman-teman. Kita buka sama-sama yuk di Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, dan mereka mengalahkan dia itu iblis, ya, oleh darah anak domba, satu. Yang kedua, oleh perkataan kesaksian mereka, orang-orang harus bersaksi. Yang ketiga, jangan lupa, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Teman-teman gini,
Dengarkan saya baik-baik. Siapa pasukan yang bisa mengalahkan iblis? Di sini dicatat bahwa untuk mengalahkan iblis dan kerajaannya, syaratnya ada 3. Yang pertama, darah anak domba. Darah anak domba ini sudah bagian Yesus, sudah dilakukan oleh Yesus. Yang kedua adalah kita harus bersaksi kalau mau mengalahkan iblis. Ya, ada kuasa dalam kesaksian. Yang ketiga, jangan lupa, oleh orang-orang yang tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Artinya apa? Ikut Tuhan. Orang-orang yang ikut Tuhannya habis-habisan. Orang-orang yang ikut Tuhannya gila-gilaan secara positif. Orang-orang yang pusat hidupnya, pikirannya, hatinya hanya Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Sumber pusat perhatiannya hanya Tuhan saja. Mereka mungkin bukan full timer gereja, bukan pendeta, ya. Tapi orang-orang bekerja kantor, mahasiswa, masih sekolah, pelajar, mungkin jadi guru, mungkin jadi pedagang, pebisnis. Tapi hati mereka benar-benar 100% untuk Tuhan. Fokus hidup mereka untuk Tuhan. Tuhan ngomong apapun, Dia akan lakukan dengan segenap hidupnya, dengan segenap kekuatannya. Pusat hidup mereka bukan keegoisan mereka sendiri. Mereka tujuannya pengen jadi kaya, punya posisi terhormat, jadi orang-orang terpandang, bukan. Tapi fokus hidup mereka hanya hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan, dia akan kerjakan dengan segenap hati. Bahkan orang-orang ini tidak takut mati untuk melakukan kehendaknya Tuhan atau keinginannya Tuhan. Orang-orang yang hatinya hanya untuk Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Jujur ya, jarang orang-orang kayak gini, benar teman-teman. Jujur ya, jarang. Banyak orang egois, cita-citanya pengen sukses. Saya nggak ngomong cita-cita pengen sukses salah, bukan. Tapi cita-cita hatinya yang sesungguhnya yang terutama adalah Tuhan, dan Tuhan itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, saya mau lanjut lagi. Dan tadi saya pernah kutip bahwa orang-orang yang hatinya melakukan apapun yang menjadi kesenangannya Tuhan. Nah, saya tiba-tiba teringat akan Triwira Daud, betul? Kalian tahu Triwira Daud? Ya, Triwira Daud itu 3 orang. Itu sangat hebat. Bahkan satu orang bisa mengalahkan 800 musuh dalam satu kali pertempuran. Saudara kalau berantem dikeroyok orang 5 aja udah KO ya. Tapi ini dikeroyok orang 800. Ini bisa memenangkan. Orang ini hebat, 3 orang ini hebat. Bukan hanya skillnya yang hebat. Ada satu lagi dari 3 Triwira ini, sementara dia mempertahankan makanan jelai. Sementara mereka semua orang-orang pada kabur, takutan anak musuh datang, dia pertahankan sendirian. Dan dia berhasil mempertahankan makanan itu. Saya mau kasih tahu gini, 3 orang Triwira ini bukan hanya skillnya yang hebat luar biasa. Ya, ini tentaranya Daud, yang paling Daud banggakan. Bahkan Tuhan juga bangga banget kalau melihat Triwira ini. Kalau kalian pelajari di Alkitab, Tuhan seringkali menyebut tidak akan menyamai Triwira ini, tidak akan menyamai Triwira ini, tidak akan menyamai Triwira ini. Luar biasa, Tuhan aja kagum. Nah, suatu hari, ingat gak kejadian ini? Yang kita mungkin sering kali dengar cerita ini di Alkitab, bahwa ketika Daud hanya bergumam, tahu bergumam? Dia hanya ngomong yang mungkin gak seberapa penting lah. Dia cuma ngomong gini, seandainya aku minum air di perigi Bethlehem sana, enak gitu, seger gitu mungkin ya. Tiba-tiba 3 Triwira ini langsung lihat-lihatan, kasih kode. Mereka langsung berangkat, dengerin saya, mempertaruhkan nyawanya, menerobos pertahanan musuh, ambil di perigi Bethlehem air untuk Daud. Ini bukan kebutuhan Daud tentang hidup dan mati, bukan. Mungkin Daud sakit, kalau minum air ini bisa sembuh, bukan. Daud hanya bergumam, senang, untuk kesenangan. Hanya untuk kesenangan, Triwira ini berani, bersedia, rela pertaruhkan nyawanya. Nah,
orang-orang yang seperti ini yang dibutuhkan menjadi pasukan Tuhan akhir zaman. Dia nggak sayang nyawanya hanya untuk kesenangan Tuhan. Dia berani pertaruhkan nyawanya. Ini jarang, teman-teman, jarang. Dan kalau Tuhan menemukan orang-orang ini orang-orang akan jadi hebat, yang akan menghancurkan kerajaan iblis dimanapun dia berada. Dia nggak takut mati. Biasanya orang nggak takut mati itu susah mati. Setuju dengan saya? Nah, saya mau flashback ke belakang dulu. Kalian tahu nggak Triwira ini awalnya siapa sih mereka? Apakah sejak lahir mereka sudah masuk dalam kemiliteran atau bapaknya militer, orang-orang memang petarung gitu? No, bukan. Kalau kalian selidiki Alkitab, ternyata orang-orang Triwira ini, 3 orang ini, dan tentara Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan yang lainnya, ya, itu mereka adalah orang-orang yang dulunya hidupnya dalam penderitaan, kesakitan, penolakan, hutang gak bayar. Ingat kisah yang suatu hari Daud sedang lari di Gua Adulam, dia sendirian, ya mungkin ada beberapa pengikutnya, lalu datanglah kira-kira 400 orang dikatakan firman Tuhan. Ingat? Dan mereka ini adalah orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, artinya utang gak bayar. Mereka yang ditolak oleh keluarganya, mereka punya sakit hati, mereka yang menjadi penjahat-penjahat, kriminal-kriminal. 400 orang ini adalah orang-orang gagal, orang-orang sampah masyarakat, orang-orang yang hancur hidupnya, orang-orang yang saya berani katakan tidak berguna. Tiba-tiba ketika mereka mendekat kepada Daud, ya, lalu mereka dilatih oleh Daud. Lalu dia fokusnya hanya kepada Daud tuannya itu. Dia tidak segan-segan mengorbankan hidupnya, nyawanya untuk Daud tuannya itu. Karena apa? Mungkin dia merasa gini, karena mereka merasa Daud ini adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Dia sudah memberikan arti dalam hidup saya, dan saya layak memberikan hidup saya, seluruh fokus saya, untuk bahkan nyawa saya untuk dia, untuk Tuanku Daud. Sesungguhnya demikian juga dengan hidup kita. Benar nggak teman-teman sama Tuhan? Kita ini sudah ditebus, harusnya kita masuk neraka, kita hidup dalam kehinaan, hidup dalam kehancuran karena dosa, tapi Allah menyelamatkan kita. Dan tidak berlebihan kalau saya berani bilang bahwa selayaknya lah hidup kita hanya untuk Tuhan. Betul? Hanya diberikan kepada Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kesenangan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk kehendak Tuhan. Nah, teman-teman, saya pengen mendorong kamu yang mendengarkan video ini untuk masuk dalam pasukan tentara Tuhan akhir zaman yang akan membuat kegerakan besar. Ya. Yang pertama, syaratnya tadi, orang-orang tidak menyayangkan nyawanya. Cinta Tuhan habis-habisan. Ya. Nomor 1 Tuhan dalam hidupnya. Itu bukan klise, bukan basa-basi, tapi benar. Tuhan segala-galanya. Nah, mungkin kalian berkata gini, Kak, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya, maaf kata, bodoh, miskin, mungkin cacat, dipandang sebelah mata, nggak berguna, nggak punya kepintaran apa-apa yang bisa dibanggakan. Sama sekali saya ini orang bawah, orang rendah. Saya mau kasih tahu, Tuhan nggak peduli siapa kamu dengan segala keterbatasan kamu. Dengar saya, ketika engkau serahkan hidupmu yang terbatas itu di dalam tangannya Tuhan, maka hidupmu yang terbatas ini menjadi tidak terbatas di tangannya Tuhan, menjadi senjata yang paling hebat nanti yang akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu gini, yang hebat itu Tuhannya, teman-teman, bukan kamu. Malahan saya berani bilang Tuhan itu malah suka pakai orang-orang terbelakang, orang-orang rendah, dipakai dahsyat supaya orang-orang melihat kemuliaan Tuhan. Oh, itu dipakai Tuhan dulunya nggak bisa apa-apa. Wah, Tuhan hebat ya. Malah saya sanksi gitu. Orang-orang pintar, orang-orang hebat itu
bisa dipakai Tuhan. Saya sanksi itu. Biasanya orang-orang pintar, orang-orang yang sudah hebat itu merasa bisa. Dia tidak mau tergantung kepada Tuhan malahan. Tapi kalau orang merasa gak bisa, Tuhan aku gak bisa apa-apa, bekerjalah di dalam aku. Tuhan aku gak bisa apa-apa, Tuhan tolong aku, Tuhan mampukan aku, malah Tuhan bisa bekerja. Amin. Nah, saya teringat Smith Wigglesworth. Dia dipakai Tuhan luar biasa, ya, membangkitkan 14 orang mati dalam pelayanan ini, bahkan lebih. Ada yang mencatat literasi yang lain, minimal ada 25 orang yang sudah dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan melalui pelayanan Smith Wigglesworth. Ya, lalu kaki buntung itu bisa tumbuh dalam pelayanan Smith. Ya, orang kerasukan yang sangat mengerikan itu bisa dilepaskan oleh pelayanan Smith, dan banyak lagi mujizat-mujizat. Belum lagi kanker yang hampir gedenya sebola kaki itu lepas dari ibu karena pelayanan Smith. Nah, siapa Smith? Kalian tahu? Smith adalah seorang buta huruf yang tidak pernah sekolah barang satu hari pun. Dia juga seorang yang tukang ledeng, pekerja kasar. Tapi dipakai Tuhan menjungkir balikkan dunia. Dia dipakai Tuhan dahsyat. Siapa yang hebat? Bukan Smith. Dunia tahu yang hebat adalah Tuhan yang memakai Smith. Betul? Demikian juga dengan hidupmu. Kalau engkau merasa terbatas, malah bagus. Itu modal kamu bisa dipakai Tuhan. Ya, jadi jangan minder kamu gak bisa apa-apa, gak penting itu. Ya, yang penting adalah kamu serahkan hidupmu yang terbatas itu di dalam tangan Tuhan yang tidak terbatas. Amin. Saya pengen kamu doa sama Tuhan, mendaftar jadi pasukan Tuhan akhir zaman. Dan kalau kalian perhatikan ayat 4 tadi, ya, rupanya seperti kuda dikatakan. Kuda apa? Identitas yang kita dapat dari kuda ini. Kuda itu bicara tentang anak-anak muda. Ya. Dengerin saya. Hampir semua kegerakan Tuhan yang pernah terjadi di muka bumi ini itu dilakukan oleh anak-anak muda. Bung Karno pernah bilang gini, berikan saya 10 pemuda, maka aku akan goncangkan dunia. Betul? Nah, Tuhan rupanya suka banget pakai anak-anak muda dalam kegerakannya. Ya. Orang-orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan itu biasanya anak-anak muda. Mungkin ada yang bilang di video ini, saya sudah umur tapi saya mau dipakai Tuhan, bisa nggak di akhir zaman ini? Bisa. Tapi asal jiwamu seperti anak muda. Amin. Kamu mau bergerak. Kamu kalau disuruh Tuhan bergerak, anak muda itu cepat bergerak. Kalau orang tua cepat rapat. Banyak pertimbangan ini, banyak pertimbangan itu, ya kan? Lalu malah nggak jadi apa-apa, nggak jalan apa-apa. Tapi kalau anak muda dikasih instruksi sekali, dia langsung bergerak. Tapi orang-orang tua, orang-orang senior, bapak-bapak itu tetap dibutuhkan. Antara kerjasama, ya, antara anak muda dan orang-orang tua dalam kegerakannya Tuhan. Ya, orang-orang tua, pendeta-pendeta senior, orang-orang senior, engkau harus mendukung pelayanan anak-anak muda. Support mereka, jangan terlalu membatasi mereka, karena mereka adalah kelanjutan generasi selanjutnya, baik di gerejamu, baik di bangsa ini maupun dimanapun. Amin. Nah, oke, saya pikir itu yang pertama hari ini. Bicara tentang kebangunan rohani akhir zaman, kita menemukan identitas dari kebangunan rohani akhir zaman. Yang pertama, ini adalah kita, anak-anak Tuhan. Tapi nggak semua kita, apalagi yang masih egois, fokusnya hanya diri sendiri. Tapi anak-anak Tuhan yang apa? Yang tidak menyayangkan nyawanya ke dalam maut. Artinya orang-orang yang cinta Tuhan lebih dari nyawanya sendiri. Hatinya terus pengen menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan saja. Ya, tadi saya bilang, walaupun dia mungkin bekerja, dia pedagang, dia karyawan, dia pelajar, dia masih sekolah, dia mahasiswa, apapun kegiatannya, tapi hatinya itu
untuk Tuhan sepenuhnya. Bahkan dia tidak segan-segan mengeluarkan tabungannya yang semua mungkin. Ya, dia melakukan bahaya mungkin. Tapi dalam konteks yang benar ya. Untuk Tuhan dan Tuhan dia mau, dia bersedia. Selanjutnya, gak peduli seberapa terbatas engkau, seberapa miskin, bodoh, terbelakangnya kamu, disingkirkannya kamu, tidak dianggapnya kamu, itu gak penting. Di tangan Tuhan, kamu jadi alat Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Yang kedua, yang keempat selanjutnya adalah orang-orang yang memiliki semangat anak muda, semangat bergerak, yang mau bergerak dan bergerak. Amin. Saya pikir itu untuk sesi pertama ini, ya. Nanti akan dilanjutkan di sesi kedua. Silakan terus ikuti. Ya, kalau kamu mau bertanya, silakan tulis di komen. Saya akan usahakan untuk jawab. Ya. Saya sekali lagi mengundang kamu untuk bergerak dalam, mengundang kamu untuk masuk dalam pasukan Tuhan akhir zaman ini. Tergabung. Ya, mendaftarlah kepada Tuhan. Atau saya mau doa buat kamu, boleh? Yang kamu mau masuk dalam pasukan ini. Yuk kita berdoa cepat. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat orang-orang yang mungkin mengangkat tangan saat ini, yang ingin mendaftar dalam pasukan Tuhan akhir zaman. Tuhan, mungkin mereka terbatas. Mereka pengenalan Tuhan juga terbatas. Mereka nggak punya pengalaman yang banyak. Tapi hati mereka mau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mencatat mereka, nama-nama mereka dalam buku agendamu untuk melakukan kegerakan-Mu di muka bumi ini. Kegerakan yang dahsyat dan ajaib yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Masukkan mereka dalam pasukan akhir zaman, Tuhan. Yang mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sampai ke dalam maut. Orang-orang yang jadikan mereka orang-orang yang fokus hanya kepada Tuhan dan Tuhan saja. Ingin menyenangkan Tuhan dengan hidup mereka, untuk menyukakan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, pakai mereka. Terima kasih Tuhan. Termeterai hidup mereka dalam pasukan-Mu akhir zaman, dalam nama Yesus. Amin. Oke teman-teman, terus bertumbuh dalam Kristus. Tuhan Yesus berkati.